Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ibu akan mengajak untuk bersama-sama belajar tentang pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan perubahan iklim global. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan. Yang ketiga, menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Kali ini Ibu akan membawakan materi secara berbeda. Ibu sudah menyiapkan bahan yang cukup menarik untuk kita sama-sama ketahui dan belajar bersama. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, yaitu diakibatkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu dampaknya juga bersifat global. Maka untuk kali ini tidak hanya kita belajar yang ada di Indonesia. Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana keadaan juga di seluruh dunia. Dampak perubahan iklim. Apa saja dampak-dampak dari perubahan iklim? Yang pertama yaitu mencairnya es kutub. Perubahan iklim juga menyebabkan mencairnya es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub utara dan kutub selatan. Ibu ambil salah satu artikel yang sudah Ibu temukan. Mari kita belajar bersama-sama. Artikel di sini menyebutkan bahwa efek pemanasan global, es Antartika dan Greenland terus meleleh. Foto satelit terbaru yang dirilis baru-baru ini memperlihatkan es Antartika Greenland yang terus meleleh seiring berjalannya waktu. Tidak bisa dianggap remeh. Penampakan foto di satelit ini jelas saja menunjukkan ancaman yang serius dan segera dihadapi oleh bumi. Pada foto yang diunggah NASA dengan teknologi khusus tergambar jelas bagaimana hilangnya es di Antartika dan Greenland selama 16 tahun. Nampak jelas bahwa es di Antartika dan Greenland mencair dengan cepat di beberapa pesisir di wilayah tersebut. Dalam foto, hal ini ditandai dengan warna merah dan ungu. Jadi bisa dilihat ya, di sebelah kanan ada dua gambar yang sudah Ibu sediakan. Yang berwarna merah itu di mana es tersebut sudah meleleh. Bagaimana bisa dibayangkan ke es yang di kutub dengan suhu dan iklim yang dingin pun bisa meleleh. Artikel yang kedua yang Ibu cari dan Ibu akan bagikan kepada kalian yaitu ilmuwan peringatkan bangkitnya virus mematikan yang tersegel ribuan tahun di es Antartika. Ilmuwan menyebutkan ada sebuah virus berbahaya dari zaman es yang diam-diam mulai terbangun dari tidur panjangnya. Karena tanah yang meleleh dan mencairkan es akan membangkitkan mikroba purba yang telah tertidur lama. Dalam penelitian itu mengatakan, mencairkan es di Antartika bisa memicu pelepasan patogen dari pencairan lapisan es. Patogen ini adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya seperti virus, jamur, parasit, dan bakteri. Jadi dengan mencairnya es di kutub itu dapat membangkitkan virus-virus atau patogen seperti itu. Dampak yang kedua yaitu peningkatan permukaan air laut. Ibu juga sudah siapkan artikel untuk kalian, yaitu artikelnya tentang banjirop. 60 rumah di Kapuran terendam. Naiknya air laut di Teluk Semaka hari ini menyebabkan pemukiman Kapuran Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung dilanda banjirop, yang merupakan efek dari pemanasan global yang terjadi tahun ini. Artikel ini dipublish hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei 2020. Yang ketiga yaitu pergeseran musim. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan terjadinya pergeseran musim. Musim kemarau akan berlangsung lebih lama sehingga menimbulkan kekeringan. Salah satu artikel yang Ibu ambil yaitu adanya
bencana kekeringan di Kenya sehingga menyebabkan kelaparan. Akibat kekeringan, warga negara Kenya terancam kelaparan. Sekitar 1,6 juta orang beresiko kelaparan pada Mei dan Juni karena kekeringan yang efektif di banyak negara bagian Kenya. Nah, artikel lainnya Ibu juga ambil, ini adalah salah satu kisah janda di Kenya yang terpaksa memasak batu untuk 8 anaknya yang kelaparan. Seorang ibu di Kenya terpaksa memasak batu demi anaknya yang kelaparan di tengah pandemi corona. Ia terpaksa masak batu untuk menenangkan anaknya yang kelaparan. Dia sengaja masak batu supaya anaknya tertidur saat menunggunya selesai masak. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan di Kenya saat ini yang sedang mengalami kelaparan, bahkan ada warganya yang harus masak batu untuk menenangkan anaknya. Begitu mirisnya dampak dari perubahan iklim ini. Artikel yang kedua mengenai pergeseran musim, yaitu pergeseran musim tanda perubahan iklim. Warga Jakarta menyumbang hampir 40 juta emisi setiap tahunnya. Pemerintah mengatakan pergeseran musim menjadi salah satu penanda terjadinya perubahan iklim. Dampak yang keempat yaitu El Nino. El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. Biasanya muncul 2-14 tahun sekali sehingga menyebabkan kemarau yang berkepanjangan. Hal ini dapat terjadi di Indonesia, Malaysia, Australia, dan kawasan lainnya. Artikel mengenai El Nino yaitu, mari kita simak bersama-sama. Perubahan iklim dapat membangkitkan kembali El Nino di Samudra Hindia. Menurut penelitian, jika tren pemanasan saat ini berlanjut, El Nino Samudra Hindia ini dapat muncul pada awal 2050. Bisa dibayangkan jika kualitas lingkungan semakin menurun, dapat terjadi El Nino atau El Nino dapat kembali terjadi di Samudra Hindia. Perubahan iklim dapat membangkitkan kembali El Nino di Samudra Hindia. Pemanasan global kini tengah mendekati titik kritis yang selama abad ini dapat membangkitkan kembali pola iklim kuno yang mirip dengan El Nino di Samudra Hindia. Perhitungan ini sendiri didapatkan dari penelitian baru yang dipimpin oleh para ilmuwan dari The University of Texas di Austin. Nah, berikut yang sudah kita pelajari yaitu mengenai dampak dari perubahan iklim. Namun di sini Ibu juga akan berbagi kepada kalian kabar baik di tengah pandemi corona yang sedang kita alami. Di mana dengan adanya pandemi corona ini dan kebijakan-kebijakan pemerintah menunjukkan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik. Mari kita simak satu persatu. Apa kabar baiknya? Yang pertama, hikmah corona, polusi udara DKI Jakarta turun signifikan. Polusi udara di DKI Jakarta turun signifikan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bahkan polusi turun ke level terendah dalam 3 tahun terakhir. Artikel yang kedua yang Ibu cari untuk kalian yaitu setelah 28 tahun kualitas udara di Jakarta membaik. Pemerintah Indonesia menerapkan social distancing dan akhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran virus corona secara nasional termasuk di Jakarta. Dampak positifnya yaitu polusi udara menjadi berkurang, orang menjadi lebih mudah melihat langit biru dan kualitas udara yang semakin bersih. Bisa terlihat udara di Jakarta dengan polusi yang berkurang menunjukkan adanya langit biru yang sangat cerah. Yang kedua, di tengah pandemi corona, lubang ozon di kutub utara akhirnya tertutup. Kabar baik yang ketiga yaitu perairan terlihat lebih jernih di Venice, Italia. Banyak bagian Italia, termasuk Venice atau Venesia, telah dikunci selama berminggu-minggu karena Italia bertarung dengan wabah virus corona yang parah di negara itu.
penduduk setempat telah memperhatikan betapa jernihnya air muncul, mungkin karena pengaruhnya perahu motor dan gagal umum dan polusi. Yang keempat, ini sangat menarik, dampak positif yang terjadi yaitu pegunungan Himalaya kembali terlihat setelah 30 tahun. Ternyata kebijakan lockdown pemerintah India membawa berkah tersendiri bagi rakyatnya. Memaksa warganya untuk tetap di rumah membuat polusi di India menurun tajam. Hilangnya polusi membuat gugusan pegunungan Himalaya terlihat kembali dari India untuk pertama kalinya setelah 30 tahun. Menarik bukan? Nah, sekian materi dari Ibu mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan. Ada perubahan iklim yang cukup signifikan sehingga berdampak pada kehidupan, yaitu dampaknya negatif. Namun, Ibu juga berbagi kepada kalian ada dampak positif di tengah keterbatasan dan kesulitan yang kita alami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan patut kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih dapat makan dan mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Untuk catatan hari ini, tugas hari ini Ibu kirimkan melalui Edmodo. Selamat mengerjakan.